Kita hidup di zaman di mana informasi tersedia di mana-mana. Dengan satu ketukan jari, Anda bisa menemukan ribuan artikel, video, dan podcast tentang hampir semua topik. Ingin belajar tentang investasi? Ada ratusan panduan online. Ingin tahu cara memasak ramen super enak? YouTube punya jawabannya. Tapi, coba jujur, berapa banyak dari informasi itu yang benar-benar Anda terapkan? Masalahnya adalah, semakin banyak informasi yang kita konsumsi, semakin kita merasa kewalahan. Bukannya bergerak maju, kita justru sering berhenti di tengah jalan, terjebak dalam kebingungan, karena terlalu banyak pilihan. Ini seperti pergi ke restoran, dengan menu yang terlalu panjang. Akhirnya, Anda memilih makanan yang sama seperti biasa, bukan karena itu yang Anda mau, tetapi karena terlalu malas memilih. Di sisi lain, tren cepat seperti dapatkan hasil instan, atau cara sukses dalam 30 hari juga menggoda. Siapa yang tidak mau jalan pintas? Tapi mari jujur lagi, kapan terakhir kali trik instan benar-benar mengubah hidup Anda secara signifikan? Kebanyakan dari kita justru kecewa, karena solusi instan seringkali tidak memberi pondasi yang kuat. Intinya, overload informasi tanpa aksi itu seperti membaca tentang berenang tanpa pernah masuk ke kolam. Anda punya banyak teori, tetapi Anda tetap basah kuyup di lautan ketidakpastian. Jadi, bagaimana caranya keluar dari jebakan ini? Anda tidak perlu tahu segalanya sebelum mulai. Ambil satu langkah kecil, fokus pada satu hal sederhana, dan terapkan. Biarkan aksi menjadi guru Anda. Jangan tunggu momen sempurna, karena, spoiler alert, momen itu tidak pernah ada. Pernah dengar ungkapan, langkah kecil yang konsisten lebih baik daripada lari maraton satu kali? Kedengarannya klise, tapi ini rahasia yang sering kita abaikan. Kebiasaan kecil itu ibarat menabung receh. Mungkin terlihat remeh di awal, tetapi kalau konsisten, tiba-tiba tabungan Anda membengkak. Bayangkan ini, Anda membaca 10 halaman buku setiap hari. Itu hanya butuh waktu sekitar 15-20 menit, sama seperti scroll TikTok atau Instagram. Tapi bedanya, setelah setahun, Anda mungkin sudah membaca puluhan buku. Sementara itu, mereka yang sibuk scrolling hanya punya koleksi meme baru. Siapa yang lebih untung? Kebiasaan kecil juga tidak membuat Anda merasa overwhelmed. Tidak ada tekanan besar yang bikin Anda ingin menyerah di tengah jalan. Mau mulai olahraga? Jangan langsung targetkan 1 jam per hari, karena kemungkinan besar Anda cuma akan semangat selama seminggu. Mulailah dengan 10 menit. Ya, cuma 10 menit. Ini seperti menanam benih kecil yang suatu hari akan tumbuh jadi pohon besar. Namun kenapa kebiasaan kecil ini sering diabaikan? Karena mereka tidak memberikan reward instan. Tidak ada tepuk tangan meriah setelah Anda membaca 1 halaman buku. Tidak ada perubahan drastis setelah Anda berjalan kaki selama 15 menit. Tapi ingat, di balik hal-hal sederhana ini, ada kekuatan dahsyat yang siap meledak jika Anda konsisten. Kesimpulannya, jangan anggap remeh hal kecil. Konsistensi adalah raja, bukan intensitas. Jadi, daripada mencoba menjadi pahlawan 1 hari, jadilah orang biasa yang melakukannya setiap hari. Toh, kebiasaan sederhana jauh lebih realistis, dan hasilnya luar biasa. Mari kita jujur, kebiasaan sederhana seperti membaca beberapa halaman buku atau berjalan 10 menit, itu tidak terlihat keren. Tidak ada yang mau memamerkan di Instagram, "Hey, aku baru baca 5 halaman hari ini," atau "Aku baru saja berjalan santai selama 15 menit." Terasa biasa saja kan? Inilah masalahnya. Kita hidup di era yang mendewakan instant gratification. Semua orang ingin hasil cepat, mulai dari kopi instan, diet instan, hingga kaya instan. Kalau sesuatu tidak memberikan sensasi wow dalam hitungan detik, kita cenderung menyingkirkannya. Kebiasaan kecil seperti membaca atau berolahraga ringan sering kalah bersaing dengan hiburan instan yang memberikan kepuasan cepat. Tapi, apa yang sering kita lupa adalah bahwa kebiasaan sederhana punya efek jangka panjang yang luar biasa. Mereka seperti bunga deposito yang bunganya bertambah sedikit demi sedikit, hingga suatu hari Anda menyadari bahwa akumulasi itu telah membuat Anda jauh lebih kaya, secara mental, fisik, maupun emosional. Alasan lain kebiasaan kecil ini sering diabaikan adalah karena dampaknya tidak langsung terlihat. Setelah membaca 10 halaman, mungkin Anda belum merasa lebih pintar.
Setelah berjalan 10 menit, mungkin tubuh Anda belum terasa lebih bugar. Ini membuat kita berpikir bahwa usaha itu sia-sia. Padahal tidak. Yang sering kita lupa adalah efek besar datang dari akumulasi kecil-kecil yang konsisten. Jadi kenapa kebiasaan ini diabaikan? Karena kita lebih fokus pada kepuasan instan daripada hasil jangka panjang. Solusinya? Berhentilah mencari instant win dan mulai tanam investasi kecil dalam diri Anda. Pelan tapi pasti, Anda akan menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk menang dalam hidup. Pernah nggak Anda merasa ada orang yang kelihatan selalu punya jawaban untuk semuanya? Entah itu diskusi kerja, obrolan santai, atau debat seru di grup WhatsApp, mereka tampak seperti ensiklopedia berjalan. Rahasianya sederhana, mereka terus belajar dan, yang lebih penting, tahu cara menerapkan apa yang mereka pelajari. Pengetahuan itu seperti alat dalam kotak peralatan Anda. Semakin banyak yang Anda tahu, semakin banyak alat yang Anda miliki untuk memecahkan berbagai masalah. Misalnya, Anda belajar tentang manajemen waktu dari sebuah buku, lalu mengaplikasikannya di tempat kerja. Hasilnya, Anda jadi lebih produktif, dan bos mulai memperhatikan usaha Anda. Tapi tunggu, pengetahuan bukan cuma soal kerja. Bayangkan saat Anda sedang ngobrol santai, dan Anda bisa menyumbangkan wawasan menarik, mungkin tentang buku yang baru Anda baca, atau fakta unik yang jarang diketahui orang. Tiba-tiba, Anda jadi lebih percaya diri, dan percakapan pun jadi lebih hidup. Anda terlihat cerdas, relevan, dan menyenangkan. Dan ini bukan hanya tentang momen saat ini. Kebiasaan belajar yang konsisten menciptakan reservoir ide yang bisa Anda akses kapan saja. Saat ada tantangan besar, pengetahuan yang Anda kumpulkan selama ini akan menjadi senjata rahasia. Anda mungkin tidak melihat hasilnya dalam semalam, tetapi dampak jangka panjangnya akan terasa luar biasa. Intinya, pengetahuan adalah investasi. Semakin Anda tahu, semakin Anda tumbuh. Dan dengan kebiasaan sederhana seperti membaca atau belajar setiap hari, Anda tidak hanya menjadi lebih pintar, Anda juga menjadi lebih relevan, percaya diri, dan kebosanan adalah tanda bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang benar. Ya, kedengarannya aneh, tapi pikirkan ini. Hal-hal hebat dalam hidup biasanya lahir dari kebosanan yang kita kalahkan. Motivasi itu seperti teman pesta, datang dengan seru, tapi cepat hilang. Sebaliknya, disiplin adalah teman sejati yang tetap ada, bahkan saat Anda malas. Saat bosan menyerang, ingatlah bahwa disiplin adalah jembatan antara tujuan Anda dan hasil akhir. Buat kebiasaan kecil jadi bagian dari rutinitas harian. Misalnya, jadikan membaca sebagai ritual pagi sambil minum kopi. Dengan begitu, itu menjadi bagian alami dari hidup Anda, bukan sesuatu yang harus diusahakan terus-menerus. Konsistensi butuh strategi. Pilih waktu dan tempat tertentu untuk kebiasaan Anda. Misalnya, selalu baca sebelum tidur atau di pagi hari. Selain itu, siapkan lingkungan yang mendukung. Misalnya, taruh buku di meja samping tempat tidur, atau gunakan aplikasi untuk melacak progres Anda. Lingkungan yang mendukung akan membantu Anda tetap berada di jalur. Salah satu trik rahasia untuk tetap konsisten adalah berhenti fokus pada hasil dan mulai menikmati proses. Alih-alih berpikir, berapa buku yang harus saya baca? Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya nikmati dari membaca hari ini? Ketika Anda belajar mencintai rutinitas itu sendiri, hasilnya akan datang tanpa Anda sadari. Kebosanan itu memang nyata, tapi jangan biarkan ia menjadi alasan untuk berhenti. Ingat, perjalanan kecil Anda setiap hari adalah bagian dari cerita besar yang sedang Anda tulis. Dan cerita yang hebat tidak pernah selesai dalam satu malam. Jadi, tetaplah berjalan, meski pelan. Hasil besar sedang menunggu di depan. Mari kita simpulkan perjalanan ini dengan sesuatu yang simpel tapi kuat. Kebiasaan kecil dan sederhana yang sering terlihat membosankan, sebenarnya adalah bahan bakar kesuksesan besar. Ya, hal-hal kecil seperti membaca beberapa halaman buku, menulis jurnal, atau mengambil waktu 10 menit untuk refleksi diri. Itu semua mungkin tidak terlihat glamor, tapi efek jangka panjangnya luar biasa. Kebiasaan kecil adalah fondasi dari setiap pencapaian besar.
Ibarat membangun rumah, Anda memulainya dari satu bata ke bata lainnya. Mungkin terlihat lambat, tapi dengan konsistensi, Anda akhirnya memiliki bangunan yang kokoh. Hal-hal besar tidak pernah muncul begitu saja. Mereka adalah hasil akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, apa langkah pertama Anda? Pilih satu kebiasaan kecil. Bisa membaca 10 halaman, berjalan kaki 10 menit, atau menulis satu kalimat syukur setiap hari. Jangan fokus pada hasil instan, nikmati prosesnya. Anda sedang menciptakan perubahan besar yang akan Anda syukuri di masa depan. Kalau Anda merasa bosan, itu pertanda Anda berada di jalur yang benar. Kebosanan adalah bagian dari proses. Ingatlah, orang-orang sukses juga merasa bosan. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa konsistensi adalah kunci untuk melewati rasa bosan dan sampai ke hasil luar biasa. Kehidupan bukanlah sprint, ini adalah maraton. Anda tidak perlu menjadi yang tercepat, hanya perlu terus bergerak. Bukan intensitas yang membuat Anda unggul, tetapi konsistensi. Anda tidak harus mulai besar, cukup mulai, dan lakukan dengan kesabaran. Akhirnya, ingatlah bahwa kesuksesan Anda bukan soal siapa yang sampai lebih dulu, tetapi siapa yang tetap bertahan di jalur. Jadi, mulai hari ini, beri penghargaan pada kebiasaan kecil Anda, karena disitulah kekuatan sejati berada. Tidak perlu terburu-buru, jalan saja dengan langkah kecil yang konsisten, dan nikmati setiap momennya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.